maha baik kepada dia. Ala dawam, dan itu sifatnya kontinu. Bi'adadil anfas ma'a isaatihi. Sepanjang napasmu Allah berbuat baik kepadamu, ma'a isaatihi, sedangkan kamu berbuat buruk kepada Allah. Sepanjang napas kita ini Allah berbuat baik kepada kita, sepanjang napas pun kita berbuat buruk kepada Allah. Enggak seimbang. Wa aidan fa kullu man tuhibbuhu minal khalqi wa yuhibbuka innama yuriduka li nafsi. Dan begitu juga fa khairuhu ilaihi nazil. Kebaikan-kebaikan itu Allah turunkan, kebaikan-kebaikan Allah kita diberikan. Wa syarruhu ilaihi su'ad. Sedangkan keburukan-keburukan kita sudah kita tampakkan kepada Allah. Yatahabbabu ilaihi bi ni'amihi wa huwa ghaniyun anhu. Allah menunjukkan cintanya kepada makhluknya, padahal Allah tidak butuh makhluknya. Allah enggak butuh disembah, Allah enggak butuh dipuja dan dipuji. Tapi kenapa hamba diperintah untuk itu? Itu akan kembali ke dirinya sendiri. Allah itu jadi Tuhan, tidak ada intervensi siapapun. Allah itu jadi Tuhan, enggak ada intervensi siapapun. Rektor jadi rektor karena ada mahasiswa. Guru jadi guru karena ada murid. Allah jadi Tuhan, enggak ada hamba pun tetap jadi Tuhan. Dan Allah tampakkan cintanya kepada kita dengan berbagai macam nikmat kita diberikan oleh Allah. Wa huwa ghaniyun anhu, padahal Allah tidak butuh kita. Wal abdu yatabaghadu ilaihi bil ma'asi, sedangkan hamba menunjukkan kebenciannya kepada Allah dengan maksiat. Memang dia enggak caci Tuhan, memang secara lisan dia enggak caci Tuhan. Dia enggak injak-injak kitab suci. Tapi dia nggak sholat pun sudah menghina Tuhan. Dia nggak melakukan ibadah pun itu sudah menunjukkan kebenciannya kepada Tuhan. Nah itu paham ya. Jadi yang namanya benci Tuhan itu tidak harus dia menyebarkan berita-berita tentang kebencian sehingga kena UUT. Nggak begitu. Kita maksiat sudah menunjukkan kebencian kita kepada Allah. Nggak mau sholat saja sudah menunjukkan kebencian kita kepada Allah. Padahal cuma 5 waktu sehari semalam. Apa susahnya? Wa fakirun ilaih, sedangkan hamba itu butuh kepada Allah. Bayangkan kalau Allah itu stop saja udara ini 3 menit. Negara mana yang mampu mengatasi pandemi ini kalau seandainya angin yang enggak ada? Presiden siapa yang mampu? Enggak ada. Bayangkan. Kita butuh dari Allah. Makanya Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, ibadahlah kamu kepada Allah sesuai kebutuhanmu. Maksiatlah kamu kepada Allah sebatas kekuatanmu menanggung azabnya. Bayangkan. Keren bahasa Luqman Hakim nih. Enggak suruh anaknya itu, nak sholat, enggak begitu. Tapi dengan pakai bahasa diplomasi. Nak, kalau kamu butuh Tuhan, ibadah. Kalau kamu enggak butuh Tuhan, ya sudah maksiat. Kan begitu. Tapi nyatanya setiap 24 jam non-stop kita butuh Tuhan. Di tidur pun kita masih butuh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Dan setiap nafas kita butuh Tuhan. 5 menit saja Tuhan stop udara ini. Seluruh dunia hancur, dunia hancur, manusia mati semua. Sekuat apapun menteri dan lain sebagainya menangani pandemi kalau begini nggak bisa. Nah itu fala ihsanuhu wa barruhu wa in'amuhu alaihi yasudduhu an maksiyati. Maka tiada kebaikan Allah, kenikmatan Allah itu memalingkan dia daripada maksiat kepadanya. Padahal sudah diberikan begini-begini, tapi itu membuatnya tetap maksiat kepada Allah. Wala maksiatul abdi wal biqat'i ihsani rabbi anhu. Sedangkan maksiat hamba itu tidak memutus kebaikan Tuhan kepadanya. Nah itu bayangkan. Kita diberikan oleh Allah nikmat membuat kita lalai sehingga kita lupa Allah. Sedangkan Allah itu tetap kita maksiat namun kebaikannya tidak putus kepada kita. Bayangkan. Kita ini tetap butuh kepada Allah. Sedangkan kita maksiat, tapi Allah tidak pernah hitung-hitungan. Kalau Allah pernah hitung-hitungan, kalau Allah baperan, bahaya. Nah ini hambaku ini bahaya. Kan begitu. Tapi untung Allah itu zat yang maha segala-galanya. Enggak baperan, enggak apa-apa, enggak begitu. Nah. Wa aidan fa kullu man tuhibbuhu minal khalqi wa yuhibbuka innama yuriduka li nafsihi. Setiap orang yang kau cintai daripada makhluk, wa yuhibbuka, dan engkau mencintai, innama yuriduka li nafsi. Dia menginginkanmu, ada kepentingan pribadinya. Enggak mungkin dia mencintaimu semata-mata, pasti ada kepentingannya kalau cinta makhluk. Wa qarduhu minka, dan pasti ada tujuan. Pasti ada tujuannya mencintaimu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuriduka laka.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala merintahmu untuk mencintai Allah, itu untuk kebaikan kita sebagai hambanya. Bukan kepada Tuhan, tapi kepada kita. Ada orang mencintai, saya mencintaimu. Nggak mungkin kalau dia nggak punya niat terselubung, nggak mungkin. Pasti ada saja. Itu makhluk begitu. Dan kalau dia tidak apa, wa aidan faqullu man tu'amiluhu minal khalqi, setiap yang kau bermuamalah dengan manusia, ilam yarbah 'alaika lam yu'amilka. Kalau dia nggak mendapatkan keuntungan, nggak mungkin dia mau berteman dengan kita, nggak mungkin. Itu makhluk. Itu watak makhluk ya. Dia bermuamalah dengan kita, ada sesuatu yang dia tuju. Wala budda lahu min naw'in min anwa'ir ribhi. Mesti dia akan mencari berbagai macam jenis keuntungan yang dia dapat dari kita. Entah ilmunya kita ambil, entah apanya kita ambil, begitu. Karena ada kepentingan kita, makanya mau berteman dengan dia. Begitu. Warabbu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala, innama yu'amiluka litarbaha anta alaihi. Allah Subhanahu wa taala bermuamalah kepadamu. Kenapa? Litarbaha anta alaihi, supaya kamu yang beruntung, kata Allah. Bukan Allah. A'zamu ribhi wa a'lahu. Itu merupakan untung yang paling besar. Fadirham bi asyrati amsalih ila sab'umi'ah ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. 1 dirham bisa dilipat ganda menjadi 10, bahkan 700 lipat. Wasayyi'atu biwahidatin. Dan kalau kita melakukan keburukan cuma dicatat 1 oleh Allah. Wahya asra'u syai'in mahwan. Sedangkan itu pun asra'u syai'in, lebih cepat Allah mahwan, hapus. Kan begitu. Kita melakukan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Kalau melakukan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, Allah catat 1. Wahya asra'u syai'in mahwan. Dan itu pun Allah lebih cepat menghapusnya. Minta ampun saja kepada Allah. Berdoa, beristighfar sama Allah, ampun. Begitu. Tapi kalau sudah melakukan kebaikan, nggak ada istilah dihapus kebaikannya. Nah itu. Bayangkan, itu bukti bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Lalu apa alasan kita nggak mencintai Allah? Apa alasan kita nggak menjawab panggilan Allah? Dan lain sebagainya. Allah nggak perintah, Allah itu nggak melarang kita untuk misalkan kuliah jurusan apapun. Allah itu nggak harus bebankan harus jurusan agama, enggak. Tapi cuma kewajiban prinsip itu harus kita lakukan. Silakan, kata Allah, jurusan geodesi silakan, ambil jurusan itu, kata Allah. Tapi jangan sampai nanti itu membuatmu lupa kepada aku, sehingga engkau nggak mencintaiku, hambaku, kata Allah. Kalau ketika aku perintah kamu mencintaiku, kata Allah, berarti itu kebaikannya kembali kepada dirimu sendiri. Aku nggak perlu kepadamu. Kan begitu. Wa aidon fahuwa subhanahu khalaqa qari nafsi. Nah itu. Allah menciptakan kita untuk wa khalaqa kulla syai'in laka fid dunya wal akhirah. Kemudian Allah menciptakan untuk kita di dunia dan akhirat. Allah ciptakan kita angin, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Itu semua untuk kepentingan manusia di muka bumi ini loh. Bukan kepentingan Tuhan. Itu semua untuk kepentingan manusia. Faman awla minhu bistifragil wus'i bi mahabbati. Lalu kemudian siapa orang yang lebih pantas kita keluarkan semua tenaga kita untuk kita cintai? Wa bazlul juhdi fi mardatihi, dan kita kerahkan kemampuan kita untuk menggapai ridhonya. Wa aidan famutalibuka, dan juga famutalibuka, permintaanmu, kebutuhanmu, kata Allah. Bal matalibul khalqi kulluhum jami'an, bahkan kebutuhan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ladaihi, itu semua Allah yang tanggung. Itu semua Allah yang tanggung. Seandainya pemerintah yang menanggung itu jerapah yang makan 1 hektar sekali makan, misal, bangkrut negara, kan? Bangkrut negara kalau pemerintah itu. Nggak bisa ciptakan rumput masalahnya. Nggak bisa ciptakan pepohonan masalahnya. Tapi Allah itu semuanya kebutuhan makhluk, baik manusia maupun binatang dan lain sebagainya, itu semua Allah sudah jamin. Siapa yang mampu kasih makan semut? Semut itu nggak pernah itu punya bikin negara, itu nggak pernah. Nggak pernah semut itu belajar ekonomi, nggak pernah. Semut itu tidak ada istilah fakultas, tidak ada. Cuma dia tetap bisa makan. Siapa yang kasih makan? Allah. Nah, kalau kita sudah memahami semua seperti ini, maka cepat kita akan mencintai Allah. Karena hakikat manusia, al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah budak kebaikan.
Setiap orang yang berbuat baik kepada dia, dia mudah berbuat baik kepadanya. Setiap orang yang berbuat baik kepada dia, dia mudah mencintainya. Sedangkan Allah setiap jam, setiap detik, setiap hembusan napas berbuat baik kepada kita. Allah itu apa? Ajwadul ajwadin. Allah itu yang paling dermawan. Kekayaannya nggak habis. Kalau Allah itu bansos, sekali bansos itu nggak pernah habis. Kalau negara yang bansos mau nanggung serakyatnya yang jutaan, habis bang negara. Bajikin banyak utang luar negerinya. Tapi Allah itu nggak perlu hutang untuk kasih makan makhluknya, nggak perlu. Wa akramal akramin. Allah itu yang paling mulia. Atau abdahu qabla ayyas'ala. Bahkan dia memberikan hambanya sebelum ia minta. Sebelum hamba itu meminta. Allah memberikan kita sebelum kita minta pun Allah berikan. Fauqa ma yu'milu. Bahkan pemberian Allah itu fauqa ma yu'milu. Di atas bayangannya, di atas praduganya, di atas persepsinya. Allah berikan itu. Yashkurul qalil minal amal wa yanmi. Allah itu barang sedikit disyukuri, yanmi. Allah tumbuhkan lagi. Nah itu. Wa yaghfirul katsir minaz zalal wa yamhu. Dan Allah mengampuni berbagai macam jenis kesalahan yang banyak, wa yamhu, dan dia hapus. Wa yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya minta kepada Allah, dan setiap hari Allah melayani itu. Setiap hari. Kalau seandainya menteri melayani seperti itu, oh nggak mungkin mampu, nggak mungkin bertahan itu. La yashghiluhu sam'un an sam'in. Allah tidak disibukkan oleh pendengaran dari pendengar. Tidak pernah. Wala tughallituhu kasatul masail. Dan Allah tidak pernah dibuat salah terhadap banyaknya permintaan. Bayangkan. Belum semut yang minta, belum kodok yang minta, belum jerapah, belum gajah, belum manusia yang minta. Tapi Allah nggak salah ngasih itu, nggak salah. Ya kalau misalkan gajah makanannya rumput, nggak mungkin dikasih pizza sama Allah, nggak mungkin, nggak pernah keliru Tuhan itu mendata, itu nggak pernah keliru. Kalau itu pemerintah itu banyak yang ngeluh, kami ini BST-nya belum keluar, BLT-nya belum keluar, bansosnya belum keluar. Nah Allah nggak mungkin salah. La tughallituhu kasratul masail. Allah itu tidak pernah salah terhadap banyaknya masalah itu, nggak pernah. Tepat lagi. Kalau sudah waktunya makan, ini makanan burung, ini makanan semut, ini makanan gajah, ini makanan temayong, ini makanan enggak mungkin salah Allah. Kemudian apa? Wala yatabarramu bi ilhahil mulahhin. Dan Allah itu tidak pernah risih terhadap perintihan orang yang merintih. Tidak pernah risih Allah. Justru semakin bal yuhibbul mulahhina fi du'a. Bahkan Allah suka terhadap perintihan dalam doa. Kalau kita banyak sering-sering ngeluh orang itu mesti marah. Itu bayangkan. Sering-sering dimintain itu marah. Satpol PP turun kalau mau di demo. Apa turun? TNI, Polri turun mau menyampaikan aspirasi. Kalau Tuhan nggak begitu, Tuhan itu sampaikan aspirasimu kata Allah. Sampaikan, tak dengar kata Allah. Dan aku nggak pernah risih. Kalau pemerintah kita sampaikan aspirasi terlalu sering, TNI, gas air mata banyak yang turun, geng. Ini Allah itu nggak pernah Allah. Malaikat, ini hamba aku ini seolah-olah dia ini minta terus ini. Sholat nggak pernah begitu Allah.